Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi arsitati wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina ukhuwah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai bangsa menikmati alam kemerdekaan yang ke-80 tahun. Apa arti kemerdekaan bagi kita? Merdeka berarti membangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dari jiwa yang terbangun akan bisa membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Dari jiwa-jiwa tertidur yang dibangunkan oleh jiwa yang bangun, maka kita akan berperan dan berfungsi sebagai pengisi kemerdekaan. Bukan hanya penikmat kemerdekaan, apalagi menjadi pengkhianat kemerdekaan. Ini salah satu wujud syukur kita yang harus kita lakukan sebagai umat dan sebagai masyarakat, sebagai bangsa Republik Indonesia tercinta. Mensyukuri alam kemerdekaan. Kemerdekaan adalah nikmat. Nikmat itu didefinisikan oleh para alim ulama sebagai syai'un mulaimun fi nafsi wa tuhmadu aqibatuhu. Segala sesuatu yang berawal dengan terpuji dan berakhir dengan terpuji. Itulah nikmat. Nikmat ini akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika kita mampu mensyukurinya. Dan syukur difahami oleh para alim ulama. Misalkan dalam kitab Dalilul Falihin jilid keempat dinyatakan, nikmat yang disyukuri itu dengan definisi syukur sebagai sorful abdi jami'a ma'an ama bihi alaihi li ajlih. Merealisasikan segala pemberian Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Allah memberi nikmat alam kemerdekaan yang wajib kita syukuri. Dan cara bersyukurnya adalah merealisasikan sesuai dengan perintah Allah. Maka, jika syukur sesuai dengan perintah Allah, segala profesi yang ada di negeri-negeri tercinta ini, cara mensyukurinya adalah sesuai dengan profesi masing-masing. Guru mensyukuri alam kemerdekaan dengan tekun mencerdaskan anak-anak bangsa. Para pengusaha mensyukuri alam kemerdekaan dengan memberdayakan dan meminimalisir jumlah pengangguran di negeri ini dengan meningkatkan kesejahteraannya yang sejalan dengan meningkatnya produktivitas kerja dengan etos kerja yang baik. Para alim ulama mensyukuri alam kemerdekaan menjadi benteng moral dari segala dekadensi moral yang melanda semua negeri di dunia termasuk negeri tercinta Republik Indonesia. Para pemimpin mensyukuri alam kemerdekaan ini dengan cara dan ciri menjadi pemimpin yang adil, melindungi yang kecil, memelihara kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakatnya, mempertaruhkan segala reputasi kepemimpinannya agar menjadi payung bersama masyarakat Republik Indonesia tercinta. Dan semua profesi dimanifestasikan untuk bersyukur atas nikmat alam kemerdekaan ini. Karena kata Allah, kalau kita tidak mampu bersyukur atas nikmat-nikmat ini, maka Allah akan datangkan azab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa, berbeda dengan ujian. Konsekuensinya hanya lulus dan tidak lulus. Tetapi ketika kita berhadapan dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berkonsekuensi lulus dan tidak lulus. Ketika berhadapan dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensinya hanya satu, kehancuran dan kebinasaan. Bukankah umat dan kaum terdahulu yang tidak mampu mensyukuri kenikmatan hidup berbangsa dan bernegara, yang jauh dari nilai-nilai kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh para nabinya, berakhir dengan kehancuran secara individu. Azab yang dialami yang menimpa kepada Fir'aun, Qarun, Sa'labah berakhir dengan kehancuran.
azab Allah yang menimpa pada suatu bangsa seperti kaum Ad, kaum Samud, Madian berakhir dengan kehancuran. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan barokah dari langit dan barokah dari bumi. Dan ketika mendustakan ayat-ayat Allah, membelakangi ayat-ayat Allah, tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah, fakhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah turunkan azab atas perbuatan-perbuatan mereka. Kalau kita membuang sampah sembarangan, kemudian menjadi penyumbat air, terjadilah banjir, kerusakan yang disebabkan karena ulah tangan secara empirik. Kalau longsor datang, gara-gara kita membabat hutan, hujan turun, longsor tidak bisa ditahan, maka akibat ulah tangan fisik kita. Tetapi ketika tsunami datang, tidak ada urusannya dengan membuang sampah sembarangan, tidak relate dengan menebang pohon. Apa ini? Bima kanu yaksibun. Karena kerusakannya bukan alam yang disebabkan oleh tangan yang empirik, tetapi karena perilaku yang menyimpang, yang Allah murka dengan itu. Maka tidak cukup menikmati kemerdekaan ini dengan hanya memelihara tanah, air, udara, alam raya ini. Tetapi kita harus steril dari nilai-nilai yang menyimpang dari ayat-ayat Allah dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau azab datang, nggak ada hubungannya dengan perilaku fisik. Ini dinyatakan baginda Nabi dalam hadisnya, idza dhaharu zina wa riba fi qaryah faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Apabila perbuatan zina, perbuatan riba telah melanda suatu bangsa, maka seolah-olah dia menghalalkan bagi diri dan bangsanya, diturunkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau azab yang datang, teknologi mana yang bisa menolaknya? Kalau azab yang datang, kekuatan hebat mana yang bisa menandinginya? Kalau azab yang datang, siapa yang bisa menjadi pemberi solusinya? Hanya Allah. Maka Allah lebih lanjut memperingatkan dalam ayatnya, dhaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampaknya kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Baik secara biotik ataupun secara biotik. Tangan berarti kekuasaan. Ketika zalim penguasa, menjadi penyebab hancurnya suatu negeri, suatu bangsa. Kekuasaan ekonomi, ketika menimbulkan sistem ekonomi yang sangat kapitalistik, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ketika terjadi revolusi sosial, selain kesengsaraan secara komunal, itulah wujud Allah menurunkan azabnya atas tangan dalam arti kekuasaan. Maka untuk memperbaiki negeri, mengisi kemerdekaan 80 tahun Republik Indonesia tercinta ini, jangan lupakan, jangan alpakan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagia anak-anak negeri tercinta ini memasuki 80 tahun kemerdekaan. Kita rayakan dengan berbagai kegiatan. Dari mulai kegiatan yang bersifat rekreatif, kegiatan yang bersifat intelektualistik, dan kegiatan yang bersifat fisik, dengan berbagai seni dan lain sebagainya, tidak masalah. Ekspresi kebahagiaan negeri ini, kita sudah merdeka. Tetapi di tengah-tengah cara dan ciri merayakan seperti tadi, jangan lupa kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini ada, bukan kehebatan kita, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, pemirsa, kalau kita dengar cerita para pejuang terdahulu, kalau kita mengandalkan canggihnya teknologi atau senjata perang kita merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah, senjata perang kita tidak istimewa. Kalau mengandalkan jumlah tentara yang terlatih secara modern untuk menghalau para penjajah di negeri kita, tentara kita tidak canggih dan tidak sehebat tentara-tentara penjajah. Maka kita menyebutnya atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Bukan karena kuasa kita, bukan karena hebatnya kita berjuang,
Tetapi ada keterlibatan Allah dalam merebut kemerdekaan untuk membahagiakan umat dan bangsa di Republik tercinta ini. Ketika sudah merdeka kita melupakan dan mengalpakan Allah, takutlah jika Allah murka dan azab tiba. Pantas kita mendengar spirit nasionalisme yang digelorakan oleh pendahulu kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau kita boleh memilih, penyakit badan itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit jiwa. Badan kita sakit, kita merasakan kesakitan itu. Keluarga, masyarakat pun menyaksikan bahwa kita sakit, maka kita akan cepat-cepat berangkat mencari obat. Dan harapan sembuh begitu dekat. Tapi seorang yang sakit jiwa, jangankan di luar dirinya, jangankan keluarganya, jangankan tetangganya, yang bersangkutan punya penyakit jiwa, dia tidak sadar sedang ada guncangan jiwa dan bermasalah secara kejiwaan. Maka membangun bangsa dimulai dari membangun jiwa. Karena kerusakan suatu bangsa justru dimulai dari kerusakan jiwa. Orang yang rusak jiwa bisa nyolong, bisa korupsi, bisa manipulasi, dan melakukan penyimpangan-penyimpangan lainnya dari jiwa yang normal. Dan kalau itu dianggap biasa, maka kita berdamai dengan sesuatu yang tidak baik. Kalau sudah mampu berdamai dengan sesuatu yang tidak baik, maka ketidakbaikan itu akan dianggap biasa-biasa saja. Sekalipun haram akan dianggap sebagai yang halal-halal saja. Ini pentingnya kita memelihara jiwa-jiwa bangsa. Bangunlah jiwanya. Agar kita membangun bangsa ini. Dan spirit itu kita harapkan dari dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Al-Mulukul Jair. Harapan pertama sebagaimana diisyaratkan Al-Quranul Karim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Fafassaku fiha fahaqa 'alaihal qawlu fadamarnaha tadmira. Al-Isra ayat 16. Allah menyatakan andai kami ingin membinasakan suatu bangsa, maka kami utus kaum mutrafin. Dan kaum mutrafin itu adalah pemimpin zalim serta orang kaya yang tidak berderma. Mudah-mudahan bangsa kita terhindar dari dua kaum ini. Dari pemimpin yang tidak adil. Dan kita terhindar dari agnia yang tidak mau berderma. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak Ustadz ada pertanyaan dari salah satu pemirsa YouTube kita Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Merdeka Pak Ustadz. Merdeka. Iya. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan bagaimana merdeka menurut Islam Pak Ustadz. Ya. Mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan sedikit. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menginspirasi. Bagaimana kemerdekaan menurut Islam? Islam itu agama yang memerdekakan. Fakur rokobah, memerdekakan hamba sahaya dari keterjajahan ekonomi. Jadi orang yang miskin secara ekonomi itu harus dimerdekakan dari penderitaan kemiskinannya dengan zakat, infak, dan sedekah. Islam itu agama yang memerdekakan dari segala keterjajahan kebodohan. Orang bodoh itu bukan harus menjadi korban orang yang pintar, orang yang cerdas. Tapi orang yang bodoh itu harus dicerahkan oleh ilmunya orang-orang yang pintar. Rakyat jelata bukan harus menjadi objek dari para penguasa, tetapi harus menjadi partner kerja, harus menjadi relationship antara penguasa dengan kaum yang dipimpinnya. Maka dalam konteks kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, yang kaya menyayangi yang miskin, yang pintar mencerahkan yang awam, para penguasa menjadi payung pelindung bagi mereka yang tidak berkuasa. Dari situ
akan terjadi harmoni antar manusia yang kuat dengan yang lemah, yang pintar dengan yang awam, yang kaya dengan yang miskin. Dan dari situ alam pun akan terpelihara. Karena hakikat manusia dilahirkan ke bumi ini bukan untuk menjadi perusak alam, tetapi untuk menjadi pemelihara tanah, air, udara, dan alam sekitar. Atau kita menjadi rahmatan lil alamin. Pantas para filosof dulu berkata, dengan filsafat humanismenya, manusia bisa mengatur dirinya dan mengatur alam. Bukan merusak dirinya dan juga merusak alam. Atau memelihara dirinya dan merusak alam. Tetapi humanisme berprinsip manusia bisa mengatur dirinya dan mengatur alam. Dengan apa mengatur diri dan mengatur alam itu? Dengan rasionya. Maka kemudian muncullah rasionalisme. Rasionalisme agar lebih terukur. Lahirlah empirisme. Sampai sekarang scientific method. Maka Islam memandang merdeka itu bukan monopoli satu pihak, tetapi harus dinikmati oleh semua pihak. Masya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini juga ada Pak Ustadz dari komen dari salah satu pemirsa. Sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Nah, Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz boleh dikasih sedikit juga Pak Ustadz. Bagaimana cara kita memerdakan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan Pak Ustadz. Oh iya. Itu Pak Ustadz. Alhamdulillah, bagaimana konsepsi memerdekakan para karyawan di sebuah perusahaan. Kalau hidup menyendiri itu tidak mungkin. Kita lahir ke dunia saja tidak sendiri, dibantu oleh pihak lain. Dari mulai anak-anak hingga dewasa bahkan manula juga bekerja sama dengan orang lain. Meninggal dunia pun nggak ada orang meninggal gali kuburan sendiri. Dia butuh bantuan orang lain. Maka karyawan di sebuah perusahaan dengan seluruh staf dan pimpinannya, termasuk para investornya, bukan hamba sahaya yang dijajah oleh penguasanya, tetapi saling berbagi peran. Bangunan ini menjadi kokoh dan hebat di Kompas TV ini karena ada peran-peran yang diperankan oleh masing-masing yang memiliki tugas dan fungsi yang harmoni. Ada genteng, ada atap, ada tiang, ada pondasi, dan sama-sama menjalankan fungsinya. Maka karyawan di sebuah perusahaan itu bukan bawahan yang bisa diperlakukan seenaknya. Ada regulasi, ada SOP, ada peran dan fungsi. Paku saja di sebuah bangunan bentuknya kecil tapi sangat bermanfaat. Kalau tidak ada mungkin bangunan yang kokoh itu bisa ambruk. Genteng yang di atas kenapa? Karena ada penyangganya. Kalau tiangnya tidak berfungsi, genteng itu pun akan jatuh. Tetapi tiang yang hebat itu akan berfungsi kokoh kalau pondasinya, cakar ayamnya kuat. Kalau cakar ayamnya tidak kuat akan ambruk semuanya. Maka karyawan merupakan pilar terpenting bagi sebuah perusahaan. Security menjadi pilar terpenting, garda terdepan untuk menerima tamu. Pimpinan menjadi peran yang sangat penting dan strategis untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Maka satu sama lain ini sedang menjalankan konsep yang disebut dalam Al-Quran, ta'awanu alal birri wat taqwa, sedang bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Ternyata memang harus saling toleransinya, saling menutupi satu sama lain ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, berarti apabila seseorang zolim terhadap dirinya, berarti dia belum merdeka ya Pak Ustadz ya? Menurut Islam ya Pak Ustadz ya? Gitu ya Pak Ustadz ya? Yang pertama, merdeka itu adanya di jiwa-jiwa yang lapang. Di jiwa-jiwa yang tidak terbelenggu. Di jiwa-jiwa yang memiliki kebebasan untuk berkreasi, untuk berpikir, mengungkapkan isi pikirannya, mencurahkan dengan lisan dan tulisan, dan bertanggung jawab serta tidak mengganggu orang lain. Itulah merdeka. Jadi, tanda Indonesia merdeka itu sangat kita rasakan. Di negara tercinta ini sangat merdeka. Mau punya karya apa, mau punya keahlian apa, ada saluran-saluran dan negara tidak membatasinya. Mungkin kalau dikatakan Indonesia ini
negara yang seperti lahan subur. Benih apapun bisa tumbuh subur di negeri tercinta ini. Orkestranya adalah pemerintah dengan segala regulasinya, sejak pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Maka masyarakat yang punya bakat, punya kemampuan, tidak ada yang membatasi untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak bangsa. Maka terutama anak-anak muda, berkreasilah, berprestasilah, dan keluarkanlah skill masing-masing. Negeri tercinta ini butuh kalian. Dalam konteks pembangunan, negeri tercinta ini menyeru kepada kita semua, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Siapa yang punya ilmu, bersedekah dengan ilmunya untuk negeri dan bangsa ini. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malih. Siapa yang punya harta, investasilah di negeri tercinta, kembangkan perekonomian bangsa. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatih. Yang punya kekuasaan, bersedekah dengan kekuasaan. Prof. Komarudin Hidayat itu menyebut salah satu kelemahan di negeri tercinta ini adalah aset manajemen. Punya apa? Hasil karya tangan-tangan anak bangsa negeri tercinta ini. Ada berapa aset-aset yang asli dimiliki oleh negeri tercinta ini? Dari situ kita bisa melihat apakah negara kita semakin hari semakin kaya atau semakin hari semakin tidak punya. Jawabannya satu, manajemen aset. Aset negara, aset milik masyarakat pribadi, aset swasta dan aset asing mesti dipilah, dan kemudian aset kita mesti bertambah dan bertambah untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Masya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir, lalu setelah ini mungkin ini ada beberapa pertanyaan, namun setelah pertanyaan terakhir langsung dengan kesimpulan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana mengaitkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan dengan nilai-nilai jihad fisabilillah dalam konteks kehidupan berbangsa Pak Ustadz? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat nasionalistik ya. Negeri tercinta ini bisa merdeka tanpa henti-hentinya beratus-ratus tahun berjuang, mengorbankan bukan hanya tenaga dan harta, tetapi jiwa dan raga. Spirit yang dibangun, yang digelorakan oleh para alim ulama adalah spirit jihad fisabilillah. Negeri tercinta ini mayoritas beragama Islam, yang menjajah, tujuan jajahannya 3 isu, gold, gospel, and glory, yang menjajahnya tidak seagama dengan kita. Maka bagi masyarakat Indonesia, para pejuang negeri tercinta yang beragama Islam ini, ada 2 kepentingan. Pertama, kepentingan mengusir penjajah yang kafir itu. Yang kedua, memerdekakan bangsa Indonesia supaya berdaulat. Maka spiritnya adalah spirit jihad fisabilillah. Hidup mulia, mati syahid. Daripada hidup dijajah oleh bangsa lain, pilihan terakhir, kalaupun harus mati, mati syahid. Yang dikenang oleh bangsa masyarakat, yang mulia kematiannya, yang dijanjikan Allah adalah surga. Sekarang tidak jihad melawan secara fisik, tetapi jihad sekarang, kompetisi kita ini berhadapan dengan negara-negara yang tidak mengandalkan kekuatan senjata, tapi kekuatan sains. Science is power. Ilmu adalah kekuatan segala-galanya. Kita masih mengalami keterjajahan pada 5 bentuk kemiskinan. Miskin ilmu, miskin metode, miskin informasi, miskin ekonomi, dan miskin pekerti. Maka untuk memerdekakan negeri tercinta ini harus terbebas dari miskin ilmu, miskin metode, miskin informasi, miskin ekonomi, dan miskin pekerti. Dulu orang tua kita, para pendiri paguyuban Pasundan khususnya di Jawa Barat ini, 2 musuh utama yang diperangi. Merangan bodoh, merangan kokoro, memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan. Dan 2 musuh utama ini hingga hari ini 80 tahun Indonesia merdeka masih harus kita lawan penjajahan kemiskinan dan kebodohan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan negeri Indonesia menjadi masyarakat negeri yang baldah thayyibah, masyarakat marhamah, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabban alamin. Ya Rabbana, ya Tuhan kami,
tempat kami bersimpuh, tempat kami mengeluh. Jadikanlah negeri tercinta di 80 tahun Indonesia Merdeka ini menjadi negeri yang Engkau ridhoi, yang diberikan rizki dari semua arah, yang anak-anak bangsa kami siap menjadi pemegang tongkat estafeta, melanjutkan para pejuang yang telah merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Jadikanlah kami semua sebagai pahlawan-pahlawan baru yang melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan ketertinggalan, sehingga negeri kami menjadi negara yang diperhitungkan dalam percaturan dunia internasional. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.